Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih setiamu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan, perlindungan, limpah berkat-Mu, pembelaan-Mu kepada kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Terima kasih. Engkau juga telah menuntut langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Mengucap syukur dan berterima kasih, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Dan teristimewa Bapa, kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Arya Sasupit yang telah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru agar melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu yang hendak kusampaikan bagi kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, tanpa terkecuali by worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher. Berkati kami ya Tuhan, sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa di surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, sertai mereka, berkati mereka Tuhan agar dengan penuh sukacita mereka tiba dan beribadah bersama-sama kami di tempat ini Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi gembala senior kami Pendeta Paulus Supit yang sedang melakukan pelayanan di tempat lain Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati kehidupan pribadi dan keluarganya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Bapa. Kami mohon biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi ruangan ini ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami juga menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Kiranya Engkau sendiri berkenan menyempurnakannya. Yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom, kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara beribadah di tempat ini. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir dan bertata di atas setiap puji-pujian kita, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita mau bawa puji-pujian terbaik kita kepada Tuhan. Kita menaikkan sembah kita mau masuk ke dalam hadiratnya, sama-sama siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Haleluya. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu.
suaramu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, lebih lagi naikkan pujian ini dari awal sama-sama. Di hatiku dengan hadir-Mu, kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, kami bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu, mari naikkan pujian ini. Nyatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi
Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku mengangkat tanganku, amin Tuhan, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Mari lebih lagi sambil angkat tanganmu, nyatakan ku rasakan kasih-Mu dari banyak kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku
ini penyembahan setiap kami Tuhan. Kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bawa pujian terbaik dari hati kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau diberkati dengan pujian kami Tuhan Yesus. Haleluya. We worship you in this place Lord. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Mari angkat tanganmu saudara, angkat suaramu, nyatakan diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu Tuhan. Ratu memenuhi, oh, memenuhi tempat ini. Lebih lagi, sama-sama diberkati Engkau dengan pujian kami Tuhan. Kami dalam dekapan hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord, memenuhi, oh, oh, memenuhi tempat ini Tuhan. Tempat ini. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu nyatakan diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Katakan memenuhi, oh, tempat ini. Sekali lagi, memenuhi tempat ini, memenuhi. Nyatakan tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita saudara. Haleluya. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami menyadari kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami mau rayakan kasih-Mu lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan untuk mengagungkan dan meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau diberkati dengan pujian kami. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan dan bersyukur lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Bersukacita di tempat ini, amin. Kita percaya semua karena kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Engkau yang bersyukur boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
pujian ini. Nyatakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah suka. Mari nyatakan, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Mari angkat tanganmu, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Katakan, ku rajakan. Lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Katakan, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Nyatakan, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Come on. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Mari bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rajakan kasih-Mu. Bertepuk tangan bagi Tuhan, come on. Oh, oh, oh. Mari coba Tuhan, nyatakan, ku angkat suaraku. Lebih lagi bagi Tuhan, saudara. Lompat bagimu, ku rayakan. Sekali lagi bersama-sama, ku angkat tanganku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rajakan, haleluya. 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 Kasih tepuk tangan terbaik bagi Allah kita, saudara. Haleluya, kita mau terus bersorak dan meninggikan Tuhan, amin. Kalau yang lebih lagi mau memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini, saudara. Katakan, kau batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Katakan, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Penyelamat, penyelamat yang bangkit. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan, saudara. Sama-sama. Haleluya, haleluya, mulia. Haleluya, haleluya.
terbaik bagi Allah kita saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudari persilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Jalanmu, terangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meminggalkanmu sendiri. Mari lebih lagi kita mau naikkan pujian ini. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, karena Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Nyatakan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong.
Segala hormat, pujian, penyembahan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bangga Tuhan, kami punya Engkau sebagai Allah kami yang hidup. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami dapat berkumpul bersama. Biarlah Tuhan setiap kami terus haus akan firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan, hanya firman-Mu itu terus yang membimbing kami, menguatkan kami di setiap keadaan kami. Biarlah Tuhan hari ini kami buka hati dan pikiran kami untuk lebih lagi memahami firman-Mu, mengenal lebih lagi akan Engkau Tuhan. Karena untuk itulah kami ada. Kami ada untuk menyenangkan hati-Mu, menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ada sukacita, amin. Saudara, tema gereja bulan ini adalah keluarga yang beriman teguh. Dan pada hari ini tema saya adalah iman yang teguh. Saudara, kalau kita bicara mengenai keluarga yang beriman teguh, tentunya ada ciri-cirinya. Betul ya? Ciri-ciri keluarga yang memiliki iman yang teguh tentunya menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Ya, mengajarkan nilai-nilai spiritual kepada anak-anak kita. Kita wariskan iman kita kepada anak-anak kita. Tetap percaya dan bersyukur dalam segala keadaan, kita mengampuni dan saling mendukung. Dan tentunya kita terus melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Amin. Saudara, apa itu iman? Kita sering dengar, tapi apakah kita sudah punya iman yang benar? Bicara soal iman tentunya bicara soal fondasi, betul? Bicara soal dasar. Juga gedung ini yang tentunya memiliki fondasi yang kuat, begitupun dengan hidup kita. Fondasi kita seperti apa itu menentukan betapa besarnya hidup kita. Fondasi kita seperti apa menentukan kita bisa setinggi apa. Tuhan bisa membawa kita terus ke atas, tapi kalau kita punya fondasi yang kuat. Kita buka firman Tuhan di 2 Petrus. 2 Petrus pertama ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Firman-Nya berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Lanjut. 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan apa? Kesalehan. Lanjut. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi saya percaya setiap saudara sudah punya iman, amin. Firman Tuhan katakan kalau punya iman saja tidak cukup. Di atas iman harus ada apa? Kebajikan. Di atas kebajikan ada apa? Ada pengetahuan. Setelah pengetahuan apa? Penguasaan diri. Kemudian apa? Ayat yang ke-6. Ada iman, ada kebajikan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi yang paling bawah kalau kita ke atas itu ada iman, ya paling atasnya baru kasih akan semua orang. Kalau kita horizontal, ya artinya yang di dalam iman kita, yang orang harus lihat dari kita adalah kasih akan semua orang.
Jadi kita tidak boleh hanya punya iman. Harus lebih daripada iman. Memang iman itu sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi dia memberikan dampak kepada yang kelihatan. Setuju? Iman itu tidak kelihatan, tapi dia memberikan dampak kepada yang kelihatan. Kita lihat firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat ke-7. Firmannya berkata, sebab hidup kita, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Hidup kita karena kita percaya, karena iman kita, bukan hanya karena kita melihat. Saudara, ada orang yang imannya terbatas kepada apa yang Tuhan berikan kepada orang itu. Tapi gak ada yang di sini, amin. Iman itu ada orang yang imannya hanya seberapa banyak yang Tuhan berikan kepada dia. Kalau Tuhan kasihnya banyak, dia berpikir, oh Tuhan pasti sayang sama saya. Kalau Tuhan belum kasih, dia pikir Tuhan tidak sayang. Bukan seperti itu, amin. Banyak orang yang kecewa kalau tidak diberkati Tuhan. Ada orang yang kalau ke gereja itu harus dengar kata berkat dulu, baru pulang bahagia. Padahal ketika kita kesini, kita bisa bangun pagi setiap hari, sehat, itu udah berkat. Amin. Saudara, banyak orang kalau doanya dijawab Tuhan, rajin ke gereja. Kalau doanya belum dijawab Tuhan, belum mau ke gereja. Kalau punya rencana apa Tuhan kabulkan, rajin ke gereja, rajin melayani. Tapi kalau Tuhan belum kasih, tidak ke gereja. Tapi mari hari ini, Tuhan sudah kasih atau Tuhan belum kasih, kita tetap melayani Tuhan. Amin. Saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, setuju? Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita tidak bisa pilih-pilih, betul nggak? Kadang-kadang masalah itu memilih kita, bukan memilih orang lain, betul? Jadi yang terpenting adalah bukan what happened to you, tapi what happened in you. Setuju? Masalah boleh datang berkali-kali, bertubi-tubi. Kalau kita punya iman yang teguh dalam Tuhan, apapun masalahnya, kita keluar lebih daripada pemenang. Amin. Saudara, kadang-kadang orang ada yang kecewa sama Tuhan. Ada yang kecewa sama Tuhan? Nggak ada ya? Tuhan itu harusnya tidak pernah kita kecewa. Setuju? Banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang kita tidak bisa lihat. Amin. Saya ulang. Banyak hal yang Tuhan berkati hidup kita yang kita tidak lihat. Karena kita tidak lihat, kita seolah tidak mensyukuri. Contoh. Kalau Anda punya anak kecil, saya punya anak masih ya bertumbuh. Waktu dia kecil saudara, kalau dia lari, ada meja yang agak tajam, sebelum dia kena saya tahan, betul? Makanan dia, kita cek. Jangan dia makan yang kotor, betul? Kalau dia dekat kompor, dia mau pegang, kita apa? Kita larang. Banyak hal yang kita lakukan untuk orang yang kita kasihi, tapi dia belum ngerti. Ya, tiba-tiba anak itu tumbuh dewasa, banyak yang kita bantu dia karena kita orang tuanya, kita mengasihi dia. Terus ketika dia tumbuh dewasa, dia minta sesuatu dari kita nggak kasih, dia marah sama kita. Boleh seperti itu? Dia nggak tahu betapa banyak yang kita buat dia.
Begitupun dengan Tuhan. Berapa banyak doa saudara yang hari ini yang Tuhan belum jawab? Apakah ada doanya yang Tuhan belum jawab? Banyak? Anda boleh lihat ke belakang. Kita kadang-kadang bersyukur ada doa kita yang Tuhan gak jawab. Betul gak? Kadang-kadang kalau kita ngeliat ke belakang, semua doa-doa kita, permohonan kita lihat sekarang, kita bisa bilang begini, untung Tuhan gak jawab itu. Kalau Tuhan jawab, saya gak akan seperti hari ini. Betul gak? Kalau saja Tuhan jawab doa saya waktu itu, saya gak sama dia yang sekarang. Yang sekarang lebih baik daripada yang kemarin. Jadi banyak hal yang Tuhan bikin dalam hidup kita yang kita tidak lihat. Saudara, banyak juga orang yang datang kepada Tuhan hanya untuk menerima berkat, mendapat keuntungan dari Tuhan. Ya, banyak yang mau berkatnya tapi tidak mau mengenal Tuhannya. Kalau saudara punya berkat, Anda mau kasih orang gitu ya. Terus seorang itu mau ambil berkatnya tapi tidak mau lihat Anda. Anda gimana? Anda mau bantu orang, mau tolong orang mau berkatnya aja tapi orang tidak mau kenal Anda. Tidak mau lihat. Bagaimana perasaan Anda? Pasti tidak mau. Jadi kita harus mencari Tuhan dulu. Lihat wajahnya, mengenal pribadinya, mengenal karakternya, baru semuanya akan diberikan kepada kita. Amin. Jadi kita harus mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Setuju? Kita buka di Galatia 2. Kita lihat di Galatia 2. Galatia 2 ayatnya ke-20. Firman-Nya berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Tuhan Yesus baik. Saudara, ketika kita dengar orang bilang Tuhan Yesus baik, kita harus punya pengalaman pribadi, iman pribadi dengan Tuhan Yesus. Baru kita akan mengerti bahwa ketika orang mengatakan Tuhan itu baik, betul Tuhan Yesus baik. Saudara, saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baru-baru ini saya diberikan tugas baru. Dan memang itu tugas yang saya doakan. Tugas yang saya inginkan. Karena itu bisa berkontribusi banyak bagi orang banyak gitu. Ya, bagi rakyat Indonesia. Jadi kemarin saya baru dikabarin bahwa saya dipercaya untuk membantu di situ. Dan saya tahu tugas itu akan membantu begitu banyak orang di Indonesia. Jadi puji Tuhan. Jadi kalau kita punya iman pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mendengar Tuhan baik. Kita sangat yakin Tuhan itu baik. Jadi miliki iman pribadi dengan Tuhan. Saudara, Tuhan bukan hanya baik, tapi dia juga adil. Betul? Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, dan dia apa? Kudus. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, mengenal pribadinya Yesus, kita harus bertobat. Kalau kita mau mengenal dia, apa yang pekerjaan kita, apa yang kita lakukan yang dahulu yang keliru, Tuhan akan tampilkan. Tuhan akan munculkan supaya apa? Supaya kita tidak lagi
melakukan hal yang keliru. Supaya kita menerima hal yang baru untuk masa depan kita yang lebih baik lagi. Setuju? Saudara, ada sebuah kisah ya di Daniel, semua tahu ya, di Daniel 3, kita lihat di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja. Apa yang terjadi? Mereka dibawa ke mana? Ke perapian, betul? Apinya dipanaskan 7 kali lipat lebih panas daripada yang sebelumnya. Yang bawa saja, yang bawa mereka ke dalam api aja mati, saudara. Tapi luar biasanya mereka bertiga ketika masuk ke perapian, apa yang terjadi? Ada komsel, ada ibadah di situ. Orang jalan-jalan, beribadah mereka di situ. Yang tadinya 3, masuknya 3, tapi yang terlihat 4. Ada persekutuan di situ. Jadi ketika raja lihat, wah ini yang membawa mereka aja mati terbakar, yang dibawa malah bikin acara di situ. Ya. Ada ibadah di situ. Ya. Persekutuan di situ. Oleh karena itu mereka dibawa keluar, ya, karena dilihat mereka tidak bakar. Dan mereka apa? Tidak terbakar sedikit pun. Amin. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran dan ini? Dan dia katakan, kalaupun Tuhan tolong atau Tuhan tidak tolong, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Itu iman yang dahsyat, amin. Kalau Tuhan kasih apa yang kita minta hari ini, atau Tuhan belum kasih atau tidak kasih yang kita minta, kita tetap percaya sama Tuhan. Karena dia tahu apa yang terbaik buat kita. Setuju? Itu yang namanya iman yang teguh. Dikasih atau tidak, kita tetap cinta sama Tuhan. Kita buka firman Tuhan, saudara. Di 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Saudara mau tiap hari menjalani perintah Tuhan? Amin. Betul mau? Perintah Tuhan itu berat gak sih? Perintah Tuhan berat gak? Enggak berat. Kita pikir berat. Ya. Firman-Nya berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut apa? Perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Amin. Kalau kita menjalani perintah-perintah Tuhan, kita akan mengenal lebih lagi akan Tuhan Yesus. Kalau kita kenal Tuhan Yesus, kita akan lebih mengenal siapa diri kita. Amin. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa, segambar dengan dia. Kalau Anda mau kenal siapa diri Anda yang sebenarnya, Anda harus kenal lebih dulu Tuhan Yesus. Amin. Begitu kita kenal dengan dia, kenal pribadinya Tuhan Yesus, kita menjalani perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Ada orang berpikir, aduh saya belum benar nih, saya belum bisa hidup kudus.
saya belum bisa melakukan kehendak Tuhan. Saudara, perintahnya tidak berat. Amin. Jadi mari kenali pribadi Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya. Saudara, kalau misalnya kita beli barang, ya, kalau Anda baru beli handphone misalnya, di kotak handphone itu ada apa selain handphonenya? Ada buku manual, betul? Selain ada kartu garansinya, ada buku manualnya, ada instruksinya. Nah itu instruksinya itu untuk yang ngejual atau untuk yang beli? Tentu untuk yang beli, yang penjual udah nggak ada keperluan lagi karena uang saudara udah ada di dia gitu. Ya, Anda udah beli barangnya dan di situ ada buku manualnya, instruksi dari pembuatnya untuk kita. Betul? Jadi kalau Tuhan kasih perintah, itu untuk Tuhan apa untuk kita? Untuk kita, amin. Saya kasih contoh yang lain. Saudara, kalau ada rumah baru ngecat pagarnya, sebelumnya pagarnya mungkin sudah jelek gitu ya, dia cat bagus ya, terus dia kasih tanda di pagarnya agak jauh, jangan disentuh karena masih basah. Itu tulisannya untuk yang punya rumah atau orang luar? Untuk orang luar. Supaya apa? Tidak sentuh. Tidak rugi gitu. Kalau Anda bilang nih, Anda lewat, masa sih? Zaman sekarang larang-larang, kayaknya udah gak zaman deh. Ngelarang-larang gitu. Anda pegang pagernya. Apa yang terjadi? Tangan Anda pasti apa? Dia kan kotor, betul? Tangan Anda pasti kena cat. Atau misalnya dekat rumah saya tuh ada gardu PLN. Ya, saya juga lihat di pagar tulisannya sekian volt, tegangan tinggi, jangan sentuh. So Anda lewat, Anda bilang hari gini 2025 masih larang-larang, udah gak zaman deh kasih pengumuman begitu. Saya bisa kok, coba Anda pegang. Apa yang terjadi? Gosong. Kayak tadi Daniel ya. Jadi saudara, larangan itu atau instruksi itu, perintah itu bukan buat penciptanya, penulisnya, tapi buat orang lain. Begitupun dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih perintah yang tidak berat itu untuk kebaikan kita. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita lebih mengenal Tuhan Yesus, lebih mengenal prinsip-prinsipnya, lebih mengenal pekerjaannya. Apa yang kita tidak minta untuk kebutuhan hidup kita, Tuhan limpahkan. Amin. Cari dulu Tuhan Yesus. Ya. Saudara, contoh lain. Firman Tuhan berkata, ampuni orang lain yang bersalah kepadamu. Kira-kira gimana? Wah susah Pak. Susah. Bapak gak tahu kan betapa sakitnya saya ketika dia melakukan hal itu. Kira-kira Tuhan tahu, kalau Anda disakiti orang, kira-kira Tuhan tahu gak sakitnya? Kira-kira Tuhan tahu gak rasa sakitnya kayak apa? Tahu. Makanya dia bilang ampuni. Supaya ketika Anda ampuni, Anda gak terikat dengan masa lalu itu, Anda maju ke depan, Anda beroleh kehidupan yang lebih hebat lagi. Amin. Ampuni orang lain. Bukan Tuhan gak ngerti betapa sakitnya. Justru karena Tuhan ngerti betapa sakitnya. Kalau disakiti orang, ditipu orang, disalahgunakan dan sebagainya. Tuhan tahu betapa sakitnya. Makanya Tuhan bilang apa? Ampuni mereka. Karena masih banyak hal yang lebih besar lagi. Yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang mengampuni orang lain. Amin. Saudara, contoh lain lagi. Kalau Tuhan bilang bawa persepuluhanmu ke rumahku, bawa persepuluhanmu ke gereja. Itu buat siapa sih?
buat Tuhan. Tuhan kan gak perlu uang. Betul? Tapi itu untuk apa? Untuk kelangsungan hidup rumahnya, gerejanya. Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat datang kemari, mendengarkan firman Tuhan, bertobat dan masuk hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara, kalau membawa perpuluhan itu tentunya untuk masa depan kita. Setuju gak? Kalau kita datang ke gereja, ya misalnya, kita tidak memberi berkat, memberi persembahan, memberi persepuluhan. Boleh gak kita, kalau kita gak mau kasih persepuluhan atau kita gak mau kasih persembahan, boleh gak? Kalau gak mau. Boleh. Tapi jangan marah sama Tuhan kalau hidupmu, kelangsungan hidupmu tidak diberkati. Betul? Contohnya begini. Makanya Tuhan menciptakan buah. Buah apa aja? Kita boleh makan buahnya. Anda suka paya, Anda beli pepaya, Anda makan buah pepaya. Di dalam pepaya ada apa? Ada bijinya. Kenapa Tuhan ciptakan bijinya? Supaya ada kelangsungan hidup. Betul? Anda makan buahnya, ambil bijinya. Kalau Anda masih mau makan buah itu, bijinya ditanam. Bijinya jangan dibuang. Supaya ada kelangsungan hidup. Buahnya bisa tumbuh lagi. Anda bisa makan buahnya lagi. Amin. Jadi apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Amin. Kita buka firman Tuhan lagi ya. Di 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayatnya yang 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat dan kelima. Firman-Nya berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman Anda, iman kita itu mengalahkan dunia. Itu firman-Nya berkata. Amin. Saudara, banyak orang itu imannya itu terkadang hanya apa? Diarahkan ke barang gitu loh. Jadi kalau kita dapat yang kita mau, wah puji Tuhan. Tuhan baik sama saya. Kalau nggak dikasih, marah sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Jadi kayak apa? Kayak transaksional gitu loh. Padahal apa? Tuhan kasih atau tidak kasih, yang kita minta, kita tetap harus cinta sama Tuhan. Amin. Saudara, siapa yang mau ketemu Tuhan Yesus? Siapa yang mau lihat Tuhan Yesus? Enggak ada yang mau lihat Tuhan Yesus? Melihat Tuhan Yesus ya, tidak harus Anda mati dulu kan. Anda bisa dibawa mimpi melihat wajah Tuhan. Kalau Anda melihat, kalau kita bisa melihat wajah Tuhan, kira-kira bagaimana? Shock, apalagi. Kalau kita bisa melihat wajah Tuhan, saya yakin kita gak akan minta apa-apa. Betul gak? Udah gak ada perlunya lagi kita minta apa-apa. Melihat wajahnya saja, melihat wajah Tuhan, kita udah, we got everything. Kita gak perlu mikirin our prayer request. Doa-doa kita yang dulu, kalau kita udah melihat wajah Tuhan, kita udah gak peduli yang lain. Amin. Jadi cari wajahnya, ya. Tidak harus mati dulu gitu ya. Siapa tahu Tuhan berbicara dengan Anda dalam mimpi, ya. Amin. Oke, kita buka lagi di Roma 4. Roma 4 ayatnya ke-18 sampai 22.
Roma 4 ayatnya ke-18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham apa? Berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti apa? Keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam apa? Imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Amin. Abraham sudah terima janjinya belum? Abraham sudah terima janji Tuhan belum saat itu? Belum. Abraham belum lihat janji Tuhan. Gimana kalau kita? Sudah percaya Tuhan berjanji sama kita? Kalau Tuhan berjanji, dia tepatin gak? Tepatin. Pertanyaannya kalau Tuhan janji sama kita, kita belum lihat, kita bisa gak memuliakan dia? Tetap memuliakan dia. Di sini Abraham belum lihat janjinya, belum terima janjinya, dia tetap memuliakan Tuhan. Akhirnya apa? Hidupnya diberkati. Amin. Jadi kita harus percaya sama Tuhan, kenal sama Tuhan bukan saja apa yang kita sudah terima, apa yang kita telah dapati, tapi juga yang belum kita terima, yang tidak kita lihat, tetap kita punya iman sama Tuhan. Amin. Itu iman yang teguh. Dikasih gak dikasih, dikasih belum dikasih, tetap beriman sama Tuhan. Saudara, kita lihat lagi. Kita buka Roma dulu, Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi amin. Iman itu begini. Iman itu kita menerima kenyataan pada saat yang sama kita mengharapkan jalan keluar. Amin. Contoh begini. Kalau Anda ketemu orang, Anda ditanya, halo Ci, apa kabar? Baik. Kenapa? Oh ya udah. Tapi kalau kita ditanya, apa kabar? Belum baik nih. Nah itu realita. Kalau kita belum baik, kita bilang belum baik kepada orang lain, nggak apa-apa. Itu menerima realita. Tapi iman menerima, mengakui keadaan yang sebenarnya pada saat yang sama kita beriman akan ada jalan keluar. Amin. Jadi iman itu bukan menyangkal keadaan yang sekarang. Iman tidak menyangkal realita, enggak. Mengakui keadaan yang sekarang di saat yang sama mengimani ada jalan keluar. Kalau kita lagi kurang sehat hari ini, kita bilang saya kurang sehat, tapi saya punya iman. Saya akan sehat. Amin. Saya lagi ngejar proyek, belum dapat, tapi saya beriman. Akhir bulan ini akan dapat proyek. Gitu. Amin. Jadi iman tidak menyangkal realita, tapi mengakui keadaan di saat yang sama kita mengimani Tuhan kasih jalan keluar. Amin. Dan saudara, kita jangan menggunakan iman untuk apa yang kita mau, ya, tapi apa yang Tuhan mau. Setuju?
Kalau Tuhan yang apa yang Tuhan mau, saya percaya itu pasti yang terbaik buat kita semua. Amin. Saudara, saya mau ajak saudara melihat ceritanya Daud. Kenal Daud? Kenal ya? Kalau baca firman pasti kenal, amin. Tidak perlu kenal secara pribadi, tapi dengan baca firman Tuhan, Anda kenal Daud, setuju? Saudara, ketika Daud melawan Goliat, ingat ya, Goliat itu tinggi sekali. Sementara Daud apa? Masih muda sekali, ya. Dan Goliat pengalaman perang, sementara Daud tidak punya pengalaman. Tapi dia punya pengalaman menggembalakan kambing domba. Kambing dombanya ada berapa? Cuma 2 atau 3. Firmannya berkata Daud menggembalakan domba. Bapaknya kurang lebih 2 atau 3 domba. Hanya 2 atau 3. Tapi setiap hari dia gembalakan. Dan dia bilang apa? Setiap ada singa atau beruang, apa yang dilakukan? Daud kejar beruang yang menyerang dombanya atau singa yang mengejar dombanya, dia kejar. Meskipun dicakar sama singa sama singa sama beruang, dia tetap lawan. Dan singa dan beruangnya selalu kalah sama Daud. Betul? Karena imannya itu, jadi gini saudara. Ketika Daud di padang gurun menggembalakan domba-domba ayahnya, ada singa dan beruang, yang tolong dia siapa? Ada gak yang tolong Daud? Gak ada yang tolong. Siapa yang tolong? Tuhan Yesus. Hanya dia sendiri. Hanya dia dan ditemani oleh Tuhan melawan singa dan beruang. Gak ada yang tolong dia. Kalaupun dia menang lawan singa sama beruang, dia ketemu orang, dia cerita. Orang percaya gak? Dia bisa mengalahkan singa atau beruang? Gak ada yang percaya. Tapi dia tahu, orang gak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat. Ketika Daud punya iman bahwa dia bisa mengalahkan singa dan beruang tanpa bantuan siapapun kecuali Tuhan. Berarti Daud punya iman pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Dia punya iman pribadi dengan Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong dia. Ketika ketemu Goliat, dia takut gak? Gak takut. Karena imannya sudah bertumbuh. Setuju? Jadi saudara, Daud punya iman kepada Tuhan, Daud punya iman pribadi dengan Tuhan karena dia melakukan tugasnya sehari-hari. Jadi apapun yang Anda kerjakan hari ini, apapun yang Anda kerjakan hari ini, dengan melakukan tugas itu setiap hari, saya percaya Anda akan punya iman pribadi dengan Tuhan. Amin. Ketika itu ada iman itu timbul, apapun masalah Anda, apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, kalau iman yang teguh itu ada, apapun masalahnya, Anda keluar lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para pemusik. Jadi saudara, mari miliki iman yang teguh. Tuhan jawab atau belum jawab. Dan saya mau katakan sekali lagi, Tuhan itu mampu memberi dan Tuhan mampu tidak memberi. Setuju? Amin. Tuhan mampu memberi apapun yang baik buat kita, tapi juga Tuhan mampu tidak memberi apa yang kita minta. Amin. Dia tahu mana yang baik buat kita dan dia tahu kita punya masa depan yang cerah kalau kita punya iman yang teguh kepada dengan Tuhan. Ini kan satu lagu. Saya undang bangkit berdiri. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku
untuk mengikutimu. Karena Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Tuhan, berikan setiap kami iman yang teguh kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan akan berikan, apapun yang Tuhan tidak berikan, kami percaya itu yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Roh Kudus Kau terus berbicara lebih lagi kepada jemaat-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami. Dan biarlah kami terus mencari wajah-Mu, terus mencari firman-Mu, mencintai firman-Mu, dan menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, Amin.